أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومواlah. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan memulai beberapa kajian yang berlanjut tentang pengenalan surat-surat di dalam Al-Quran. Yang ini kita gunakan adalah dari kitab yang ditulis oleh Syekh Adil Muhammad Khalil, yakni Awal Marrah At-Tadabbar Al-Quran, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Quran Mapping, yang tentu kita ingin menggali surat-surat di dalam Al-Quran ini sebagai pengetahuan dasar sebelum kita mempelajari isinya. Nah, kita mulai tentu dengan surat Al-Fatihah, surat yang pertama, yang di dalam keterangannya surat Al-Fatihah ini adalah Makkiyah, walaupun ada yang menyebut Madaniyah, ada yang menyebut diturunkan dua-duanya, tetapi yang resmi dituliskan dalam mushaf adalah Makkiyah, terdiri dari 7 ayat. Ulama sepakat, walaupun ada perbedaan apakah bismillah masuk ke dalam surat Al-Fatihah atau tidak, itu tinggal kita baca keterangan-keterangan ulamanya. Nah, kemudian di dalam kaidah ini tentu kita menginginkan bahwa surat Al-Fatihah ini, As-Suyuti di dalam Al-Itqan menyebut ada 20 lebih nama surat Al-Fatihah tersebut, yang tentu bagi kita kenalnya surat Al-Fatihah itu sendiri sebagai pembuka, Ummul Kitab sebagai induk Al-Quran, kemudian juga Asy-Syafi penyembuh, kemudian Al-Kafi pencukup, termasuk juga Alhamdu yang kita kenal, kemudian yang disebut Al-Quran langsung dan Sab'ul Matsani, 7 ayat yang diulang-ulang, ini menunjukkan bagian dari nama-nama Al-Quran, sebagaimana nama-nama Al-Fatihah yang dimaksud adalah sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 87, walaqad atayna sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Jadi di sini sungguh kami telah berikan kepada engkau Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Jadi Al-Fatihah dengan perbedaannya tetap disebut 7 ayat. Nah, di sini akan ada bicara tentang keutamaan surat Al-Fatihah, bahwa surat Al-Fatihah adalah surat yang hanya diturunkan kepada Rasulullah, tidak diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu berisi ajarannya, dan keutamaan-keutamaan yang lain bahwa surat Al-Fatihah juga dalam sejarahnya pernah dijadikan ruqyah, menyembuhkan gangguan-gangguan. Dan di sini susunan surat Al-Fatihah itu betul-betul sebagai bagian Al-Quran dijelaskan oleh Syekh Adil Muhammad Khalil ini sebagai keselarasan yang luar biasa, karena yang masyhur adalah Al-Fatihah diawali dalam Alhamdulillah, kemudian yang berisi pujian di sisi Allah, kemudian ditutup dengan doa. Sebab Alhamdulillah juga merupakan pujian, sedangkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim juga adalah doa. Ini kalau kita menangkap misalnya, memang dalam sebuah doa itu kan diawali dari memuji, salawat, kemudian berdoa, ditutup dengan memuji dan salawat. Itu manfaat yang bisa kita ambil. Nah, tema utama surat Al-Fatihah itu adalah penetapan rambu-rambu agama, prinsip-prinsip agama, cabang-cabang agama. Secara umum tentu, namanya induk, hanya penyebutan. Makanya
tema surat Al-Fatihah diawali dengan pembahasan mengenai ya keyakinan, akidah gitu ya, bicara tentang hati dan sebagainya semuanya. Ini berarti kan awal. Kemudian berbicara tentang ibadah juga masih kekuatan yang sama, membangun fisik dan mental. Baru kemudian tentang jalan Allah di ujung ya. Jadi dari Adil Muhammad Khalil menyebut ya, alhamdulillah ar-Rahman Rahim Maliki Yaumiddin merupakan pokok-pokok akidah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tentu ini sebagaimana ya kitab ya, yang dikarang oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkenaan Madarij Salikin, itu hanya ya menjelaskan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini tentang jalan ya, jalan kehidupan ini. Ada jalan orang yang diberi nikmat oleh Allah, berarti minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassolihin, sesuai keterangan surat An-Nisa ayat 69. Ya, baru kemudian di sana jangan sampai hidup kita al-maghdub alaihim. Kalau dari tafsirannya al-maghdub alaihim adalah Yahudi, jadi kita jangan mengikuti cara hidup Yahudi. Ad-dhalin adalah Nasrani, tidak boleh mengikuti Nasrani. Itu yang ada dalam tafsir ya, silahkan buka tafsir. Tafsir itu pasti isinya tentang itu. Jadi kita setiap hari minimal 17 kali sudah memohon kepada Allah bahwa kita ini harus memilih jalan ya yang diberi nikmat oleh Allah, jalan para nabi, jalan agama Islam ya. Kemudian tentu di dalam ayat ini berpesan jangan ya mengikuti tadi. Nah, ini termasuk ya saat ini mungkin ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kalau sudah ada permasalahan-permasalahan, coba tolong benar-benar diperhatikan bagaimana Islam menyelesaikannya. Jangan kita asal-asalan, tahu-tahu misalnya cara dagang kita sekarang. Kalau kita sebut bahwa kita ternyata takaran itu ternyata kita kurangi, kemudian timbangan juga kita kurangi, itu kan dalam keterangan itu sebenarnya asalnya cara dagang Yahudi ya. Nah, sedangkan cara dagang Islam kan harus jujur, timbangan tidak boleh dikurangi dan sebagainya. Bahkan Nabi itu nyuruh ya kalau perlu dikasih infak sedekah kan gitu ya. Jadi sudah takarannya dipenuhin, kalau perlu dikasih bonus kan gitu ya. Itu cara-cara Islam, karena semuanya ya pemberian kepada Allah, berlaku jujur dan sebagainya, itu akan mendatangkan keberkahan sehingga perniagaannya tidak merugi ya. Nah, ini kaitan yang berikutnya adalah apa sih intisari surat Al-Fatihah itu? Maka di sini dikatakan bahwa Al-Fatihah diawali dengan alhamdulillah, pujian Allah. Ini menunjukkan bahwa permasalahan-permasalahan yang akan kita hadapi ini benar-benar tidak boleh merubah hati kita, bahwa semua hal, ujian, cobaan, termasuk ke prestasi kita sebenarnya hanya pemberian Allah yang layaknya kita memuji Allah, bukan memuji diri kita sendiri. Kemudian juga di dalam Al-Fatihah disebutkan dua amalan yang penting, yakni amalan hati, ikhlas ya hanya kepada Allah, dan tawakal, yakni hanya meminta tolong kepada Allah. Kemudian juga di dalam surat Al-Fatihah ini disebutkannya juga urgensi bahwa kita harus memiliki persahabatan yang baik. Juga kita juga harus menjadi teladan baik dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim ya, karena kita ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya. Jadi kita ini harus disatukan ya dalam kalimat na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sana Allah menggunakan jamak ya, kami, nahnu ya. Ini menunjukkan bahwa kita harus tidak boleh sendiri-sendiri ya, bersama-sama. Makanya seperti di malam-malam 10 hari terakhir ini Rasulullah bukan hanya bangun sendiri, tetapi Rasulullah SAW juga membangunkan ya keluarga beliau, istri yang tentu diajak untuk beribadah bersama-sama ya. Kemudian ya manusia itu di sini dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim itu menunjukkan manusia tiap hari membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik petunjuk berupa irsyad yang kaitannya dengan ilmu, kemudian taufik yang berkenaannya dengan keselarasan,
ya, atau petunjuk di sini ada tasbih, dia bisa mengamalkan. Dan di sini ya betul-betul karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka la tahdi ila siratal mustaqim, menunjukkan bahwa Rasulullah memang tidak bisa memberi petunjuk kepada siapapun, karena sungguhnya yang memberi petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini walaupun kita ingin membimbing orang dan sebagainya, belum tentu orang itu mau. Inilah hiburan dakwah mengajak kepada kebaikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin, ya. Dalam surat Al-Qasas ayat 56 bahwa engkau Muhammad tidak dapat innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberi petunjuk orang yang kau sukai, ya. Mayyasha, yang kau kehendak, wa huwa a'lamu bil muhtadin, tapi Allah lah yang lebih mengetahui mana yang disebut, ya, pengetahuan. Kemudian di sini juga walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum, ini menunjukkan bahwa proses yang harus kita lakukan, bahwa orang-orang yang mendapat petunjuk, ya, Allah masih akan menambah petunjuk lagi. Ya, Allah menambah petunjuk maksudnya mengokohkan mereka di atas petunjuk yang telah mereka ikuti, sehingga setiap bertambahnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, semakin kokohlah mereka berada di jalan hidayah tersebut, bukan makin terombang-ambing. Jadi tidak mungkin ketika Allah memberi ilmu pada kita membuat kita makin terombang-ambing, tidak tenang, ya. Kemudian ya di sini bahwa ketika Allah, ya, mengawali Al-Qur'an dengan alhamdu, maka ada beberapa catatan hadis gitu, ya, bahwa hamba Allah yang paling utama adalah alhamdun, ya, alhamadun, orang-orang yang banyak memuji. Itu adalah hamba Allah yang paling utama. Doa yang paling utama adalah alhamdulillah, ya. Itu beberapa di sini, ya. Ada sahih dari Al-Jami, sahih targhib wa tarhib, ya. Perkataan yang paling dicintai oleh Allah adalah subhanallah wa bihamdihi. Ya, itu kan maha suci Allah dan segala, ya, ada alhamdu. Alhamdu juga pujian adalah sebab kenikmatan pada hamba yang ditambahkan kenikmatan itu, ya, bagi siapa saja yang Allah tambahkan kenikmatannya. Kemudian, ya, ibadah didahulukan, ya, daripada meminta pertolongan. Ini juga harus kita tekankan. Ketika sekarang kita selalu minta tolong pada Allah, selalu minta tolong pada Allah, pertanyaan berikutnya adalah apa yang sudah kita lakukan untuk dinilai sebagai sebuah ibadah. Jadi dari awal kita membaca surat Al-Fatihah ini, benar-benar nilai-nilai yang harus kita, ya, strategi-strategi yang harus kita jalankan itu harus disesuaikan. Tadi, ya, ketika kita mau minta tolong pada Allah, ya, berapa banyak kita beribadah kepada Allah. Jadi harus jangan maunya minta tolong dikasih tapi ibadahnya kurang. Nanti bisa jadi bukan pertolongan Allah tapi istidraj, ya. Kemudian ucapan-ucapan yang perlu, ya, kita garis bawahi bahwa, ya, Allah mengajarkan la haula wala quwata illa billah. Sebenarnya tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali semua itu sebenarnya adalah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya, ya, ayat-ayat yang menutup, ya, dari ihdinas siratal mustaqim itu dihubungkan oleh sang penulis ini dengan, ya, hudal lil muttaqin di surat Al-Baqarah. Jadi sudah membuka jalan di ujung Al-Fatihah, sudah mau menuju kepada surat Al-Baqarah. Kemudian juga ghairil maghdubi alaihim, ya, itu jalan, ya, yang akan dimurkai oleh Allah sesuai dengan apa yang dijelaskan ahli tafsir. Dia nanti di dalam surat Al-Baqarah akan banyak tentang, ya, bagaimana cerita orang-orang Yahudi, ya, itu banyak dari ayat 40 sampai 140 sekian. Kemudian waladhdallin itu adalah orang-orang yang sesat. Nanti pembicaraan tentang bagaimana sampai Rasulullah SAW disuruh mengajak, ya, Nasrani itu bermubahalah, itu ada dalam surat Ali Imran, ya. Sehingga di sini dari surat Al-Fatihah ini mengingatkan kita bahwa dalam, ya, prinsip agama ini, ya, kita harus ada keyakinan. Nanti kalau kita masuk kepada surat Al-Baqarah kita tahu bahwa kenapa pembahasan
rumah tangga dan sebagainya, hukum-hukum di belakang, yang di depan itu masalah keyakinan, yang di depan itu adalah masalah ya tadi ya pesan-pesan Allah, keyakinan kepada Allah. Karena memang ya segala sesuatu dimulai dari situ sebagai sebuah fondasi, kemudian semua ibadah, syariah dan lain-lain adalah sebagai bangunannya yang akan dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita 17 kali ya mengucapkan surat Al-Fatihah, ingatlah bahwa surat Al-Fatihah itu berpesan kita harus menguatkan akidah kita. Kita harus menguatkan ya ibadah kita. Kita harus menguatkan tawakal kita. Kita harus benar-benar memperhatikan persahabatan kita, persahabatan kepada minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin diperbanyak, dan jangan ya hanya sebagai teman berbuat baik di dunia adalah kepada al-maghdub alaihim waladhdallin, tidak boleh menjadi teman akrab, tidak boleh menjadi tadi ya benar-benar panduan kita, tidak boleh menjadi orang-orang yang kita percaya secara utuh, apalagi urusan dunia akhirat. Surat Al-Fatihah benar-benar memandu kita untuk benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang sesungguhnya, sehingga kita layak ditempatkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada wassalihin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.